Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abid Akhtar dengan NIM 14121001111. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas ETS dari ekonomi teknik dengan membuat studi kasus membandingkan dua pilihan alternatif. Di sini studi kasus pada PT Mendianata. PT Mendianata, sebuah usaha manufaktur paving block, sedang berencana mengganti peralatan lamanya untuk meningkatkan efisiensi proses pencampuran bahan baku. Saat ini, perusahaan memiliki dua pilihan investasi baru. Yang pertama atau alternatif A yaitu membeli mesin mixer hidraulik buatan lokal dengan kapasitas sedang. Sementara yang kedua yaitu alternatif B, membeli mesin vibrator elektrik otomatis impor dengan kapasitas lebih besar. Berikut nilai investasinya. Yang pertama, mesin mixer hidraulik, investasi awalnya yaitu 100 juta rupiah, biaya operasional per tahunnya 30 juta rupiah, pendapatan per tahun 70 juta rupiah. Umur proyek 5 tahun dengan suku bunga 10%. Kemudian yang kedua, mesin vibrator elektrik, investasi awalnya 160 juta, biaya operasional per tahun 20 juta, pendapatan per tahun 90 juta, umur proyek 5 tahun dengan suku bunga 10%. Oke, kemudian kita akan menganalisis investasi yang pertama yaitu mesin hidraulik. Di sini dengan uh, paper F 10% didapatkan total MPV dari mesin hidraulik alternatif A yaitu 145.780.000 dengan cash flow, inflow, outflow, dan net cash flow sebagai berikut. Kemudian di sini ada payback. Bisa dilihat payback di mixer hidraulik alternatif A itu terjadi di antara bulan ketiga sama keempat. Di sini tahun ketiga sama tahun keempat. Di sini kita ingin mencari di mana tepatnya bulan keberapa di tahun ketiga itu uh, terjadi payback atau balik modal. Cara menghitungnya adalah bisa dilihat di sini uh, di sini. Nah, rumusnya kita membagikan uh, akumulasi periode sebelumnya sama setelahnya sehingga didapatkanlah hasil berikut 3,01 yang dimana itu kesimpulannya payback mesin mixer hidrolik balik modal di tahun ketiga. Kemudian yang kedua ada investasi NPV mesin vibrator elektrik alternatif B. Bisa lihat NPV total di sini 280.115.000 dengan sama paper F 10%. Cash inflow bisa dilihat 90 juta, cash outflow-nya 20 juta, dan net cash flow-nya yang pertama itu minus dulu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada payback-nya juga. Sama seperti tadi, dibagikan sebelum dan sesudah balik modalnya. Dan di sini ketemunya itu di tahun 2 sampai tahun ketiga. Dengan kesimpulan analisis payback mesinnya itu vibrator elektrik balik modal di 2,62 tahun atau 2 tahun 7 bulan. Oke. Kemudian di sini terakhir analisis sensitivitas terhadap suku bunga. Sini kita disuruh untuk membuat
uji analisa sensitivitas suku bunga dinaik atau diturunkan. Sini ada tiga skenario. Yang pertama 8%, 10%, dan yang terakhir 12%. Untuk skenario satu, mixer hidrolik dengan suku bunga 8% dihasilkan 168.403.255,96 rupiah. Kemudian vibrator elektrik dengan suku bunga 8% dengan total 309.705.697,93 rupiah. Skenario 2 yaitu seperti yang di kasus 10% dengan total NPV dari mixer hidraulik yaitu 145.782.684,23 rupiah. Kemudian vibrator elektrik suku bunga 10%, 270 juta, 119.697,40 rupiah. Kemudian yang terakhir skenario 3 yaitu 12%, NPV dengan rate 12%, suku bunga 12%, dari mixer hidraulik sendiri itu totalnya 126 juta, 008.921,14. Kemudian dari vibrator elektrik dengan suku bunga 12% yaitu 235.515.611,99 rupiah. Bisa dilihat di sini ininya perbandingannya PV mixer hidrolik dan vibrator elektrik dengan kesimpulannya yaitu analisa investasi mesin vibrator elektrik bisa dilihat sangat signifikan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibandingkan dengan investasi pada mesin mixer hidraulik di rentan suku bunga 8%, 10%, sampai 12%. Menunjukkan bahwa mesin vibrator elektrik adalah pilihan investasi yang lebih baik atau menguntungkan bagi perusahaan berdasarkan kriteria NPV pada skenario suku bunga yang dianalisis. Sekian presentasi dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.